Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Riyati. Saya mahasiswi STAI Al-Ma'arif Buntok semester 2. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai topik 1 yang berjudul Muttafaq dan Mukhtalaf pada mata kuliah Metodologi Islam yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Agus Salim, SPDI MPD. Penjelasan pertama yaitu definisi dan klasifikasi sumber hukum Islam. A. Definisi sumber hukum Islam. Secara bahasa, kata sumber berarti asal atau tempat keluar sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, sumber hukum berarti segala sesuatu yang menjadi dasar atau rujukan dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau landasan dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam. Melalui sumber ini, para ulama melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan umat manusia berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan menetapkan hukum Islam yang benar dan sah, menjaga prinsip-prinsip syariat, serta menyediakan pedoman hukum untuk berbagai kondisi sosial dan budaya. B. Klasifikasi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber hukum yang disepakati atau muttafaq. Yang kedua, sumber hukum yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Mari kita bahas satu persatu. 1. Sumber hukum yang disepakati atau muttafaq. Sumber hukum ini disepakati oleh seluruh ulama dari berbagai mazhab, baik Sunni maupun lainnya. Ada 4 sumber utama dalam kategori ini. A. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini adalah sumber hukum utama dan paling tinggi kedudukannya. Al-Quran memuat prinsip-prinsip dasar dalam segala aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, akhlak maupun hukum pidana. B. As-Sunnah atau hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran, termasuk perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Sunnah menjadi penjelas atau pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran. C. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma berfungsi sebagai bentuk kesepakatan kolektif dalam menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. D. Qiyas. Qiyas adalah analogi, yaitu menetapkan hukum suatu masalah baru yang belum ada nasnya dengan cara menghubungkannya kepada kasus lama yang sudah ada hukumnya, karena memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. 2. Sumber hukum yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Berbeda dengan yang pertama, sumber berikut ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya, tergantung mazhab atau pendekatan yang digunakan. Di antara sumber mukhtalaf adalah A. Ihtisan. Ihtisan artinya menganggap baik suatu hukum berdasarkan pertimbangan maslahat. Meskipun menyimpang dari qiyas, ini sering digunakan oleh ulama mazhab Hanafi. B. Maslahah mursalah. Ini adalah pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara langsung dalam dalil. Digunakan oleh Imam Malik. Misalnya, membuat KTP atau akta nikah termasuk dalam maslahah mursalah karena menjamin hak dan keamanan masyarakat. C. Uruf atau kebiasaan. Uruf adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini bisa dijadikan sumber hukum jika relevan dan tidak melanggar prinsip Islam. D. Istishab. Istishab adalah kaidah hukum yang menetapkan kelangsungan hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. E. Pendapat sahabat. Pendapat sahabat bisa menjadi acuan jika tidak bertentangan dengan nas dan tidak ada yang menentangnya dari sahabat lainnya. Jadi, pemahaman yang baik terhadap sumber-sumber ini sangat penting agar kita bisa mengetahui dari mana hukum-hukum Islam berasal serta bagaimana hukum itu diterapkan secara relevan di masyarakat modern. Penjelasan kedua yaitu perbedaan antara sumber hukum yang disepakati atau muttafaq dan yang diperselisihkan mukhtalaf.
Sumber hukum yang disepakati atau muttafaq adalah sumber-sumber yang telah diakui dan diterima secara penuh oleh seluruh ulama dan mazhab dalam Islam. Contohnya adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma serta qiyas. Keempat sumber ini dianggap pasti kebenarannya dan digunakan sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum syariat. Menolak salah satu dari sumber ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Sedangkan sumber hukum yang diperselisihkan atau mukhtalaf adalah sumber-sumber yang masih diperdebatkan keabsahannya oleh para ulama. Penggunaannya tergantung pada mazhab atau metode ijtihad tertentu. Sumber-sumber ini bersifat dugaan kuat, bukan kepastian, sehingga tidak semua ulama menjadikannya sebagai dasar hukum. Perbedaan paling utama antara keduanya terletak pada yang pertama, tingkat kesepakatan. Muttafaq disepakati semua ulama, sedangkan mukhtalaf hanya sebagian. Yang kedua, kekuatan hukum. Muttafaq bersifat pasti, mukhtalaf bersifat dugaan dan hasil ijtihad. Yang ketiga, fungsi. Muttafaq sebagai sumber utama, sedangkan mukhtalaf sebagai pelengkap ketika sumber utama tidak memberikan jawaban langsung. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menghargai adanya keragaman pendapat dalam fikih Islam yang bersumber dari perbedaan penggunaan sumber mukhtalaf. Penjelasan 3 yaitu contoh konkret dan implementasinya dari sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq dan yang diperselisihkan yaitu mukhtalaf. Yang pertama, sumber hukum muttafaq. A. Al-Quran. Contoh, larangan mencuri. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Implementasi dalam negara-negara yang menerapkan hukum Islam seperti Arab Saudi, ayat ini diimplementasikan secara literal sebagai bagian dari sistem pidana Islam. Di negara mayoritas muslim lain, esensinya diambil dalam bentuk pemberian sanksi pidana yang setimpal melalui undang-undang nasional. B. As-Sunnah atau hadis Nabi. Contoh, Nabi bersabda, tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implementasi, sholat 5 waktu wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ini diamalkan oleh seluruh umat Islam tanpa perbedaan mazhab. C. Ijma. Contoh, ijma ulama tentang haramnya menikahi nenek. Implementasi, meski dalam Al-Quran hanya disebutkan ibu dan anak perempuan, semua ulama sepakat bahwa nenek juga haram dinikahi karena termasuk dalam kategori mahram. D. Qiyas. Contoh, hukum narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Implementasi, di banyak negara muslim, narkotika dihukumi haram dan pengguna atau pengedarnya dikenai sanksi pidana berdasarkan analogi dengan hukum khamar. 2. Sumber hukum mukhtalaf atau yang diperselisihkan. A. Ihtisan. Contoh, dalam mazhab Hanafi, jual beli salam atau bayar di awal, barang dikirim kemudian diperbolehkan meskipun menyelisihi kaidah umum jual beli. Implementasi, praktik e-commerce atau pre-order yang sah secara hukum dan lazim di masyarakat, meskipun barang belum tersedia saat pembayaran. B. Maslahah mursalah. Contoh, pembuatan KTP, akta nikah, sistem perbankan syariah. Implementasi, tidak ada dalil khusus yang menyebut tentang administrasi kependudukan, tapi ini dianggap penting untuk menjaga hak dan mencegah kekacauan sosial. C. Uruf atau adat. Contoh, bentuk mahar pernikahan berbeda-beda menurut adat lokal. Implementasi, di Indonesia mahar bisa berupa uang tunai, seperangkat alat sholat, atau emas sesuai adat masing-masing daerah. Ini dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat. D. Istishab. Contoh, seseorang dianggap masih suci atau belum batal wudunya sampai terbukti hadas. Implementasi, ketika ragu apakah wudunya batal atau tidak,
maka ia tetap dianggap suci berdasarkan hukum asal atau istishab. Pendapat sahabat. Contoh, Umar bin Khattab pernah menetapkan hukum pencambukan bagi peminum khamar sebanyak 80 kali. Implementasi pendapat ini digunakan dalam fikih sebagai dasar hukum takfir bagi pelaku maksiat yang tidak dijelaskan jumlah hukumannya dalam nas. Nilai penting dari kedua jenis sumber ini, muttafaq memberikan dasar kokoh bagi umat dalam menjalani syariat Islam, sedangkan mukhtalaf menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menjawab dinamika zaman dan perubahan sosial. Keduanya saling melengkapi. Yang satu menjaga kemurnian, yang lain menjaga relevansi. Memahami perbedaan antara sumber hukum yang disepakati dan yang diperselisihkan bukan sekedar pengetahuan teknis, tetapi bagian dari membangun sikap bijak dalam beragama. Dalam dunia yang terus berubah, umat Islam perlu tetap berpegang pada prinsip dasar syariat atau muttafaq, sambil tetap terbuka terhadap ijtihad baru yang dibangun atas sumber mukhtalaf yang sah. Perbedaan di antara kalian adalah rahmat. Demikian sabda Nabi. Maka tugas kita bukan memilih yang mutlak benar, tapi memahami perbedaan dan menjadikannya sebagai kekayaan intelektual Islam.